Rina berdiri di ruang tamu rumahnya sendiri, memeriksa meja yang sudah tertata rapi. Kue ulang tahun ada di tengah. Lilin belum dinyalakan. Tamu keluarga sudah datang sejak setengah jam lalu. Suara obrolan pelan mengisi ruangan. Tapi ada satu hal yang terasa ganjil sejak awal. Arman duduk di ujung sofa. Ponsel di tangannya tak pernah lepas. Jarinya terus bergerak. Kepalanya menunduk. Rina sempat mendekat. "Mas, nanti aja pegang HP-nya. Tamu sudah pada datang," katanya pelan. Arman mengangguk tanpa menoleh, seolah mendengar, tapi tetap melanjutkan mengetik. Rina kembali ke dapur, mengambil gelas untuk Bu Ratna yang baru datang. Mertuanya tersenyum tipis. "Ulang tahun kamu harusnya rame ya," katanya. Rina membalas senyum itu, meski dadanya terasa sempit. Ia mengangguk, lalu melirik ke ruang tamu. Arman masih di posisi yang sama. Seorang tamu menanyakan kapan acara dimulai. Rina menjawab singkat. "Sebentar lagi." Ia berdiri di tengah ruangan, menepuk tangan ringan agar semua memperhatikan. "Terima kasih sudah datang," ucapnya tenang. Ia menunggu Arman berdiri di sampingnya. Tapi suaminya tidak bergerak. Rina menoleh. "Mas?" panggilnya sekali. Arman mengangkat kepala, lalu berdiri setengah hati. Iya, katanya cepat. Kembali melirik layar. Rina merasakan sesuatu turun perlahan di dadanya. Bukan marah. Lebih kerasa ditinggalkan di tempat sendiri. Ia memutuskan acara tetap jalan. Lilin dinyalakan. Kue didorong ke depan. Rina tersenyum, menerima ucapan satu persatu. Tepuk tangan terdengar, tapi tidak penuh. Di sela suara itu, notifikasi ponsel Arman kembali berbunyi. Rina menatap lilin yang menyala di depannya. Api kecil itu tenang, tidak goyah. Untuk pertama kalinya malam itu, ia sadar, hari ini seharusnya miliknya. Tapi ada sesuatu yang sudah lebih dulu diambil. Bel pintu berbunyi sekali. Nyaring, memotong sisa tepuk tangan yang belum sepenuhnya reda. Rina menoleh refleks. Belum sempat ia bergerak. Arman sudah lebih dulu berdiri. Gerakannya cepat. Terlalu sigap untuk ukuran tuan rumah yang sejak tadi sibuk dengan ponsel. "Biar aku aja," katanya singkat, tanpa menunggu jawaban. Ia melangkah ke arah pintu dengan wajah yang sulit dibaca. Rina sempat membuka mulut, tapi suara langkah Arman sudah menjauh. Ruang tamu kembali dipenuhi obrolan kecil, seolah tak ada yang aneh. Rina berdiri di tempatnya. Tangannya masih memegang pisau kue. Detik berjalan pelan. Dari arah pintu, terdengar suara dibuka, lalu suara lain yang asing. Bukan suara tamu keluarga. Ada nada ragu di sana, bercampur suara anak kecil yang pelan. Arman muncul kembali. Di sampingnya berdiri seorang perempuan yang tidak Rina kenal. Rambutnya rapi, pakaiannya sederhana tapi bersih. Di tangannya, seorang anak kecil berdiri setengah bersembunyi. Jari-jarinya menggenggam ujung bajunya. Langkah mereka berhenti tepat di ambang ruang tamu. Rina membeku. Pisau kue perlahan ia letakkan ke meja. "Mas?" Suaranya rendah, hampir tak terdengar. Arman tidak langsung menjawab. Ia justru mempersilakan perempuan itu masuk dengan gerakan tangan kecil, seolah ini rumahnya sendiri. "Mas, ini siapa?" Rina bertanya lagi. Kali ini lebih jelas. Beberapa tamu mulai memperhatikan. Obrolan pelan berhenti satu persatu. Arman menarik napas singkat. "Masuk dulu," katanya kepada perempuan itu, bukan kepada Rina. Perempuan itu melangkah maju. Anak kecil ikut terseret pelan. Mereka berdiri di ruang tamu, di antara tamu undangan yang tiba-tiba terasa salah kostum. Rina menatap pemandangan itu tanpa suara. Ia tidak mengundang mereka. Ia tidak menyetujuinya. Tapi malam itu, sesuatu sudah terlanjur masuk ke rumahnya. Arman berdiri di tengah ruang tamu, tepat di antara Rina dan tamu yang masih terdiam. Ia merapikan kerah bajunya, lalu menatap sekeliling seolah sedang mengatur napas. Rina berdiri beberapa langkah darinya, punggungnya tegak, tangannya saling menggenggam tanpa sadar. "Semua, sebentar," ucap Arman akhirnya. Suaranya cukup keras untuk memotong sisa bisik yang belum sempat keluar. Ia melirik ke arah perempuan di sampingnya. "Ini Dewi," katanya datar, tanpa ragu. Perempuan itu mengangguk kecil. Senyum tipisnya tertahan. Rina tidak bergerak. Matanya berpindah dari wajah Arman ke wajah Dewi, lalu ke anak kecil yang berdiri menunduk. Tangannya mengepal sebentar, lalu kembali rileks. Tidak ada satu kata pun keluar dari mulutnya. "Dia orang penting dalam hidupku,"
lanjut Arman. Kalimat itu meluncur begitu saja, seperti informasi biasa. Beberapa tamu saling pandang. Bu Ratna terlihat kaku, matanya membesar, tapi tetap diam. Arman lalu menurunkan tangannya ke bahu anak kecil itu. Dan ini anakku, katanya, lebih pelan. Darah dagingku. Ruangan langsung kehilangan suara. Tidak ada batuk, tidak ada gesekan kursi. Bahkan napas pun terasa ditahan. Rina menatap lurus ke depan. Wajahnya tenang, hampir dingin. Ia tidak membantah, tidak bertanya, tidak menangis. Diamnya justru membuat kata-kata Arman menggantung lebih lama dari yang seharusnya. Dewi berdiri canggung, tangannya mengusap kepala anak itu sekali, seolah mencari tempat berpijak. Tidak ada yang menyambut, tidak ada yang menolak. Semua mata tertuju pada Rina, menunggu sesuatu yang tidak kunjung datang. Rina hanya menarik napas pendek. Matanya kembali ke meja ulang tahun, ke kue yang lilinnya masih menyala. Api kecil itu tetap berdiri, sementara udara di sekitarnya membeku. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Arman berdiri menunggu, seolah bersiap menghadapi ledakan yang tak kunjung datang. Bahunya sedikit tegang, rahangnya mengeras. Ia menoleh ke arah Rina, matanya waspada, seperti seseorang yang menunggu diserang. Rina justru melangkah pelan ke depan. Wajahnya tetap datar. Ia menarik kursi kosong di dekat meja, lalu berkata tenang, "Silakan duduk." Kalimat itu sederhana, tapi cukup membuat beberapa tamu saling berpandangan. Tidak ada yang menyangka itu yang keluar darinya. Arman mengernyit. "Rin?" Panggilnya pendek, seolah ingin memastikan. Rina tidak menjawab. Ia hanya menggeser kursi itu sedikit, memberi ruang. Dewi ragu sesaat, lalu menurunkan tubuhnya perlahan. Anak kecil itu ikut duduk. Kakinya menggantung. Di sudut ruangan, Bu Ratna berdiri kaku. Tangannya menggenggam tas erat-erat. Wajahnya pucat. Matanya berpindah dari Arman ke Rina. "Ini, maksudnya apa?" Bisiknya pelan. Lebih ke dirinya sendiri. Tidak ada jawaban. Beberapa tamu mulai bergerak tidak nyaman. Ada yang pura-pura mengambil minum. Ada yang menunduk menatap piring. Tidak satu pun berani bicara. Rina berdiri tegak, seolah menjadi tuan rumah yang baik, padahal dadanya terasa ditekan dari dalam. Arman menarik napas panjang. Ia tampak bingung dengan reaksi itu. Diam Rina bukan seperti yang ia bayangkan. Tidak ada amarah, tidak ada tangisan. Justru ketenangan itulah yang membuat ruangan semakin sempit. Rina melangkah kembali ke posisinya semula. Tangannya kembali terlipat di depan tubuh. Di kepalanya, hanya satu hal yang jelas. Diamnya disalahartikan sebagai izin, dan ia tahu, kesalahan itu akan dibayar mahal. Rina memperhatikan ruangan dari tempatnya berdiri. Semua tampak sama seperti beberapa menit lalu. Tapi ada satu detail kecil yang berubah. Anak Dewi kini duduk di kursi dekat meja tengah. Kursi itu bukan sembarang kursi bagi Rina. Setiap ada acara keluarga, kursi itu selalu ia siapkan untuk keponakannya. Tingginya pas, dekat dengan meja kue, supaya anak kecil mudah dijangkau. Tanpa sadar, Rina menatapnya lebih lama dari yang seharusnya. Dadanya terasa ditekan perlahan. Anak itu mengayunkan kaki. Matanya sesekali melirik ke arah kue. Dewi membenarkan posisi duduknya, seolah sudah biasa berada di situ. Arman berdiri di belakang mereka. Tangannya menyentuh sandaran kursi sebentar, lalu menariknya kembali. Rina melangkah mendekat. "Itu kursi anak-anak," katanya pelan. Bukan teguran, lebih seperti penjelasan. Dewi menoleh cepat. "Oh," jawabnya singkat. Lalu tersenyum canggung. Ia tidak berdiri. Anak itu tetap di sana. Beberapa tamu menangkap momen itu. Tatapan mereka berubah. Lebih berat. Bu Ratna menutup mulutnya dengan tangan. Napasnya tertahan. Ia melihat Rina, lalu kursi itu, lalu kembali ke Rina. Seolah baru menyadari sesuatu yang lebih dalam dari sekadar perselingkuhan. Rina menarik napas pendek. Ia mengangguk kecil, lalu mundur selangkah. Kursi itu kini bukan lagi miliknya untuk diatur. Perubahan kecil itu justru terasa paling menyakitkan. Karena terjadi tanpa kata, tanpa izin. Rina kembali ke tempatnya berdiri. Pandangannya lurus ke depan. Di antara semua pengakuan malam itu, kursi yang berpindah pemilik itulah yang pertama kali benar-benar melukainya. Kue ulang tahun sudah tepat di tengah meja. Lilinnya masih menyala. Api kecilnya bergoyang pelan. Rina berdiri di hadapannya. Jaraknya hanya satu langkah.
Semua mata perlahan kembali tertuju ke arah itu. Seolah momen tadi hanyalah jeda yang canggung. Arman mendekat. Suaranya dibuat ringan. Hampir terdengar normal. Ya sudah, tiup dulu lilinnya. Katanya. Tangannya memberi isyarat kecil ke arah kue. Seperti suami yang ingin acara kembali ke jalurnya. Seolah semuanya masih bisa diselamatkan. Rina menatap lilin itu beberapa detik. Lalu ia menggeleng pelan. Tidak usah. Ucapnya tenang. Nada suaranya datar. Tanpa emosi yang naik. Ia mengangkat pandangannya ke arah tamu. Silakan dimakan saja kuenya. Jangan tunggu saya. Kalimat itu jatuh begitu saja. Tapi efeknya terasa langsung. Arman terdiam. Tangannya yang sempat terangkat perlahan turun. Beberapa tamu saling pandang. Bingung harus bereaksi bagaimana. Tidak ada aba-aba. Tidak ada penutup resmi. Bu Ratna melangkah setengah langkah. Lalu berhenti. Rina, panggilnya pelan. Tapi Rina sudah lebih dulu memalingkan wajah. Ia mengambil pisau kue, meletakkannya di meja, lalu mundur. Gerakannya rapi, terkendali. Seseorang akhirnya mulai memotong kue, bukan karena disuruh, tapi karena keheningan terasa terlalu berat. Tepuk tangan tidak terdengar. Ucapan selamat pun berhenti. Acara ulang tahun itu runtuh tanpa kata penutup. Rina berdiri di samping meja, tapi tidak ikut mengambil piring. Lilin masih menyala, tidak ditiup, tidak dipadamkan. Di titik itu, ia tahu, malam ini sudah jatuh, dan tidak ada yang bisa berpura-pura lagi. Setelah kue dipotong, ruangan tidak kembali hidup. Suara yang muncul justru terpecah-pecah. Pelan, saling tindih. Bisik-bisik kecil mulai terdengar dari sudut ke sudut. Rina bisa merasakannya tanpa harus menoleh. Nada suara itu berbeda dari obrolan biasa. Ia berdiri sedikit menjauh dari meja. Punggungnya tetap tegak. Tapi jarak itu membuatnya terasa sendirian di rumah sendiri. Beberapa tamu melirik ke arahnya. Lalu cepat-cepat memalingkan wajah. Tidak ada yang mendekat. Tidak ada yang bertanya. Di sisi lain, Dewi duduk dengan posisi lebih santai. Ia menerima piring kue, mengucapkan terima kasih kecil kepada orang yang memberinya. Anak itu makan perlahan. Dewi tersenyum tipis. Seolah situasi ini sudah diperkirakan, bahkan diterima. Rina melirik ke arah Arman. Suaminya berdiri di dekat mereka. Diam. Ia tidak membantah tatapan orang. Tidak menjelaskan. Tidak mengoreksi asumsi yang jelas terbentuk di kepala tamu. Diamnya terasa seperti pengakuan. Kasihannya. Terdengar suara pelan dari arah belakang. Tidak jelas ditujukan pada siapa. Rina menelan ludah. Tangannya mengepal sebentar. Lalu kembali terbuka. Ia memilih tetap berdiri di tempatnya. Bu Ratna duduk kaku di kursinya. Tatapannya kosong. Tangannya gemetar saat memegang sendok. Ia tidak ikut dalam bisik-bisik itu. Tapi ketidakhadirannya terasa sama menyakitkannya. Rina menyadari satu hal dengan jelas. Malam ini, ia bukan hanya dikhianati. Ia sedang ditonton. Dan dalam keramaian yang seharusnya merayakannya, ia justru terasing. Bu Ratna berdiri dari kursinya dengan gerakan ragu. Ia menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tidak ada yang memperhatikan, lalu mendekati Rina. Tangannya menyentuh lengan menantunya pelan. Rina, sebentar, katanya lirih. Tanpa menolak, Rina mengikuti langkah Bu Ratna ke dapur. Pintu tidak ditutup rapat, hanya dibiarkan setengah terbuka. Suara bisik dari ruang tamu masih terdengar samar, seperti dengung yang tidak mau pergi. Begitu sampai di dekat meja dapur, Bu Ratna menarik napas panjang. Wajahnya tegang. Itu tadi, kamu sudah tahu? Tanyanya pelan, hampir berbisik. Matanya menatap Rina, mencari kepastian yang jelas tidak ingin ia dengar. Rina tidak langsung menjawab. Ia menyandarkan tangan ke tepi meja, menatap permukaannya sebentar. Saya juga baru tahu hari ini, katanya singkat. Suaranya datar, tanpa penekanan. Seolah sedang menyampaikan fakta biasa. Bu Ratna menutup mulutnya dengan tangan. Bahunya turun perlahan. Arman keterlaluan, gumamnya. Lebih ke dirinya sendiri. Ia menggeleng pelan, lalu menatap ke arah ruang tamu, tempat Arman masih berdiri tanpa suara. Rina tidak menimpali. Ia hanya mengangguk kecil. Kalimat itu sudah cukup. Tidak perlu penjelasan panjang. Tidak ada ruang untuk pembelaan keluarga. Beberapa detik kemudian, Rina melangkah kembali ke ruang tamu lebih dulu. Bu Ratna tertinggal di dapur, berdiri sendiri. Retakan itu tidak terdengar keras, tapi Rina tahu, malam ini,
Keluarga tidak lagi utuh seperti sebelumnya. Rina baru saja kembali ke ruang tamu ketika Dewi berdiri dari kursinya. Gerakannya pelan, terukur. Ia menepuk bahu anak itu sekali, lalu melangkah mendekat, seolah memilih waktu yang tepat. Beberapa tamu memperhatikan, tapi tidak ada yang menghentikan. "Selamat ulang tahun," ucap Dewi sambil tersenyum. Nada suaranya lembut, hampir ramah. Ia berdiri cukup dekat, terlalu dekat untuk ukuran orang asing. Rina menatapnya singkat, lalu kembali menegakkan tubuh. "Terima kasih," jawab Rina pendek. Matanya tidak naik, tidak turun. Dewi memiringkan kepala sedikit. Senyumnya tidak pudar. "Acaranya rapi. Kelihatan kamu sudah siap." Lanjutnya, kalimat itu menggantung dengan maksud yang tidak perlu dijelaskan. Rina menangkapnya. Kata siap itu bukan tentang pesta. Ia memilih diam. Tangannya terlipat di depan tubuh. Kukunya menekan kulit pelan, menjaga diri tetap terkendali. Dewi melirik sekilas ke arah Arman, lalu kembali ke Rina. "Aku cuma mau jujur," katanya lebih pelan. "Aku nggak suka sembunyi-sembunyi." Nada itu terdengar manis, tapi berat, seolah posisi yang ia klaim memang sudah pantas. Rina mengangguk kecil. "Saya dengar," katanya singkat. Tidak ada pertanyaan, tidak ada bantahan. Dewi tersenyum lebih lebar, puas dengan respons itu. Ia melangkah mundur, kembali ke tempat duduknya. Senyumnya masih tertinggal beberapa detik di udara. Rina berdiri di tempatnya, menyadari satu hal, ancaman tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang, ia datang sambil tersenyum. Rina berdiri di tengah ruang tamu tanpa tergesa. Gerakannya tenang, nyaris formal. Ia menunggu sampai suara bisik mereda dengan sendirinya. Tidak ada tepukan tangan, tidak ada aba-aba. Tapi satu persatu kepala mulai menoleh ke arahnya. "Sebentar," ucap Rina. Suaranya tidak tinggi, tapi cukup jelas untuk memotong percakapan kecil. Ruangan kembali sunyi. Arman menoleh cepat, alisnya sedikit terangkat, seperti baru sadar ada sesuatu yang akan terjadi. Rina melangkah satu langkah ke depan. Tangannya terlipat rapi. "Saya tahu ini sudah lewat jamnya," katanya datar. "Tapi masih ada satu kado ulang tahun saya yang belum dibuka." Beberapa tamu saling pandang, bingung. Arman mengernyit. "Rina, maksud kamu apa?" tanyanya, setengah berbisik. Rina tidak menoleh. Ia tetap menghadap ke depan, seolah kalimat itu bukan untuk dijawab. Bu Ratna terlihat menegakkan punggungnya. Dewi berhenti mengunyah. Sendoknya tertahan di udara. Anak kecil itu menatap ke sekeliling, menangkap perubahan suasana tanpa mengerti. "Sebentar saja," lanjut Rina. Nada suaranya tetap sama. Tidak ada emosi berlebih. Tidak ada ancaman. Justru ketenangan itu yang membuat udara terasa lebih berat dari sebelumnya. Rina berhenti bicara. Ia tidak langsung melanjutkan. Beberapa detik hening dibiarkan menggantung. Cukup lama untuk membuat semua orang menunggu. Dan di titik itu, semua sadar, malam ini belum selesai. Rina berbalik ke arah lemari kecil di sudut ruang tamu. Ia membukanya tanpa tergesa, lalu mengambil sebuah map coklat tipis. Map itu tampak biasa, tidak mencolok, tapi cara Rina membawanya membuat beberapa orang langsung menahan napas. Ia kembali ke meja tengah dan meletakkan map itu perlahan. Suaranya terdengar jelas saat map menyentuh permukaan meja. "Ini kado saya," katanya singkat. Tangannya membuka map itu satu persatu. Rapi, seperti orang yang sudah hafal isinya. Lembar pertama ia dorong ke depan. "Ini sertifikat rumah," ucapnya datar. "Atas nama saya." Kalimat itu jatuh tanpa penekanan, tapi efeknya langsung terasa. Arman menatap ke arah meja. Wajahnya berubah. Dewi berhenti bergerak. Rina menarik lembar berikutnya. "Ini mutasi tabungan bersama," lanjutnya. "Penarikan terakhir dilakukan tanpa sepengetahuan saya." Ia tidak menyebut jumlah. Tidak perlu. Beberapa tamu sudah paham kemana arah cerita itu. Arman melangkah setengah langkah maju. "Rina, kita bisa bicara," ucapnya tertahan. Rina mengangkat tangan sedikit. Bukan untuk menghentikan, tapi memberi jarak. "Tunggu," katanya pendek. Arman terdiam. Lembar terakhir dikeluarkan. "Dan ini perjanjian pisah harta," ucap Rina. Ia menatap Arman untuk pertama kalinya malam itu. "Yang dulu kamu minta saya siapkan. Kamu tanda tangani tanpa membaca." Suaranya tetap rata. Ruangan kembali sunyi.
Tidak ada yang bergerak. Map itu terbuka di atas meja. Isinya terbentang jelas. Di saat itu, arah malam ini berubah. Dan semua orang tahu, Rina tidak berdiri tanpa pegangan. Rina tidak meninggikan suara sedikit pun. Ia berdiri di sisi meja. Satu tangannya bertumpu ringan di tepi map yang masih terbuka. Jadi malam ini jelas, katanya pelan. Rumah ini sepenuhnya milik saya. Tidak ada tekanan di akhir kalimat. Tidak ada nada menantang. Ia menoleh ke arah Dewi. Tatapannya singkat. Langsung. Kamu dan anakmu tidak punya hak tinggal di sini. Lanjutnya. Kalimat itu diucapkan seperti aturan rumah yang sudah lama berlaku. Bukan keputusan mendadak. Dewi terdiam. Senyum yang tadi sempat muncul perlahan hilang. Arman membuka mulut. Lalu menutupnya kembali. Ia mengusap rahangnya. Melirik ke arah Bu Ratna. Lalu kembali ke Rina. Rin, ini bisa dibicarakan. Katanya akhirnya. Suaranya lebih rendah dari sebelumnya. Tidak ada keyakinan di sana. Sudah dibicarakan. Jawab Rina singkat. Ia tidak mendekat. Tidak menjauh. Posisi tubuhnya tetap sama. Justru Arman yang tampak mundur setengah langkah. Seolah ruang di bawah kakinya berubah. Bu Ratna duduk tanpa bergerak. Tangannya bertumpu di pangkuan. Matanya berkaca-kaca. Ia tidak membela siapapun. Tidak juga menegur. Diamnya berat. Tapi jelas. Tidak ada pembenaran yang bisa ia keluarkan. Rina menarik napas pendek. Saya tidak marah, katanya. Saya hanya menjelaskan. Kalimat itu membuat ruangan kembali senyap. Tidak ada lagi yang perlu ditambahkan. Di titik itu, semua orang paham. Bukan suara keras yang menguasai malam ini, tapi ketenangan yang tidak bisa digoyahkan. Rina menggeser map itu sedikit, lalu menutupnya perlahan. Gerakan kecil itu terdengar lebih tegas dari bentakan manapun. Ia menatap Dewi sekali lagi. Kali ini lebih lama. Malam ini sudah cukup, katanya tenang. Silakan pulang. Kamu dan anakmu. Dewi tampak ingin bicara, tapi tidak jadi. Bibirnya terbuka sebentar, lalu tertutup lagi. Ia menunduk, meraih tangan anak itu. Kursi digeser pelan. Tidak ada yang membantu. Tidak ada yang menahan. Mereka berdiri, lalu melangkah ke arah pintu dengan kepala sedikit tertunduk. Rina lalu menoleh ke arah Arman. Tatapannya tidak berubah. Kamu juga, ucapnya singkat. Ambil barang seperlunya. Malam ini, kamu keluar. Kalimat itu bukan ancaman. Lebih seperti jadwal yang sudah ditetapkan. Rina, ini rumah kita, kata Arman cepat. Nadanya menurun. Ia mencoba tersenyum tipis. Gagal. Rina menggeleng pelan. Bukan lagi, jawabnya. Tidak ada penjelasan lanjutan. Tidak ada emosi yang bocor. Bu Ratna berdiri setengah, lalu duduk kembali. Wajahnya pucat. Ia tidak menghentikan Rina. Tidak juga membela anaknya. Tangannya hanya bergetar kecil di sisi tubuh, seolah mengakui batas yang tidak bisa dilewati. Arman berdiri beberapa detik tanpa bergerak. Lalu ia berbalik menuju kamar. Langkahnya berat, tapi tidak dihentikan siapapun. Rina tetap di tempatnya berdiri, menunggu sampai pintu kamar tertutup. Malam itu tidak diakhiri dengan teriakan. Tidak ada drama tambahan. Tapi semua yang hadir tahu, permintaan Rina bukan untuk didiskusikan. Dan keputusan itu sudah final. Rumah akhirnya kosong. Pintu tertutup. Langkah kaki terakhir menghilang. Tidak ada suara televisi. Tidak ada obrolan. Tidak ada piring yang bergeser. Rina berdiri sebentar di ruang tamu, memastikan malam itu benar-benar selesai. Ia duduk di kursi dekat meja. Kue ulang tahun masih di sana. Lilin-lilinnya belum ditiup. Beberapa sudah mulai meleleh di sisi kue. Api kecilnya bergetar pelan, seperti menunggu sesuatu yang tak akan datang. Rina menatapnya tanpa ekspresi berlebihan. Tidak ada air mata yang jatuh. Tidak ada senyum juga. Ia mengangkat tangan, lalu menekan satu lilin dengan jarinya. Api itu padam seketika, meninggalkan asap tipis yang naik perlahan. Ia mematikan lilin kedua, lalu yang ketiga. Satu persatu. Setiap api padam tanpa suara. Tidak ada ucapan harapan. Tidak ada doa yang dilafalkan. Rina menyandarkan punggungnya ke kursi. Rumah terasa lebih besar dari biasanya. Lebih sunyi, tapi juga lebih jujur. Untuk pertama kalinya malam itu, napasnya terasa utuh. Ulang tahun ini bukan tentang bertambah usia. Bukan juga tentang pesta yang gagal.
Ini tentang satu hal sederhana, berhenti dibodohi, dan akhirnya memilih diri sendiri.